Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ujian kehidupan. Kita masuk Kejadian 18 ayat 1 sampai 8. Firman Allah berkata demikian. Kitab Kejadian pasal 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika engkau telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Bapak Ibu, ini ujian kehidupan yang selanjutnya Bapak Ibu. Kita tahu etika yang tidak tertulis di zaman itu Bapak Ibu, oleh karena memang beratnya geografis di sana, padang gurun yang panas terik, dan model orang zaman dulu banyak musafir yang berjalan Bapak Ibu. Jadi bagi mereka ada sebuah tradisi yang tak tertulis, kalau ada orang lewat sebaiknya diberi tumpangan atau diberi minuman. Nah tuh, apa yang dilakukan oleh Abraham perlu kita tiru sampai pada zaman sekarang Bapak Ibu. Perhatikanlah, Abraham menyambut orang-orang ini dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh. Sampai-sampai dia mengolah lembu anakan, dia mengolah roti dari tepung yang terbaik. Jadi Abraham tidak hanya memberi minum, tapi menyiapkan makanan yang terbaik untuk 3 orang ini. Kalau kita baca ayat selanjutnya, kita tahu Bapak Ibu, ternyata 3 orang ini adalah malaikat Tuhan. Nanti 3 menjadi 2, yang satu ternyata M huruf besar, T huruf besar malaikat Tuhan, yaitu Kristus, Teofani, Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Bapak Ibu, Abraham dengan ketulusan menampung orang yang sedang lewat atau datang di kemahnya. Dia melayani dengan tulus dan yang terbaik dia lakukan. Tanpa dia ketahui semula, ternyata ini adalah malaikat Tuhan. Dalam hidup ini, kadang-kadang kita mengalami ujian seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu dan saya, kapan terakhir kali kita menyambut tamu dengan rasa hormat yang sungguh, dengan sukacita yang besar, dengan ketulusan hati yang luar biasa? Itu sebabnya di dalam perjanjian baru Bapak Ibu kemudian cerita ini dikutip. Kita harus memberi tumpangan. Kenapa? Karena beberapa orang tanpa disadari ternyata mereka telah menampung malaikat Tuhan. Cerita ini memberitahu kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, ingatlah baik-baik, ada ujian-ujian iman dalam hidup ini atau ujian-ujian kehidupan. Kadang-kadang ada orang yang memang Tuhan utus untuk hadir di hadapan kita, untuk kita pelihara mereka, untuk kita jadikan saudara mereka, untuk tinggal bersama dengan kita. Mereka sebenarnya bukan sekedar tamu biasa, mereka adalah berkat yang Tuhan kirim di tengah keluarga kita. Pertanyaannya, kapan terakhir sekali kita menyambut tamu dengan begitu antusias? Kapan terakhir sekali kita memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat dan begitu welcome? Kita begitu welcome atas kehadiran mereka. Bapak Ibu, sekali lagi ada ujian-ujian kehidupan. Kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang tertentu, saudara-saudara tertentu, sahabat-sahabat tertentu untuk hadir tinggal bersama dengan engkau. Bapak Ibu, kita harus membuka pintu kita. Kita harus memberi tumpangan apalagi kepada anak-anak Tuhan. Kita harus dengan sukacita menyambut mereka dan melayani mereka. Itulah yang dilakukan Abraham. Dan kemudian kita tahu ceritanya,
malaikat itu memberkati Abraham luar biasa. Tahun depan engkau akan punya anak, lalu kemudian Sarah kemudian hamil dan punya anak. Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan jemu-jemu untuk menampung dan menerima siapapun yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu untuk tinggal bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.